Sebetulnya. Silonya tata kelola pemerintah, Mas, bagian dari inefisiensi. Oke. Contoh misalnya, kita baru saja launching cek kesehatan gratis, Mas. Kita baru launching hari Senin kemarin. Dan pada saat launching tersebut tidak ada event besar-besaran, langsung menteri-menteri kabinet merah putih mengunjungi langsung tanpa upacara prosesnya. Dan saya kemarin pergi di Depok BJ, Puskesmas Depok BJ bersama dengan Menko IPK, Bapak AHY. Kalau kita lihat apa hubungannya dengan cek kesehatan gratis, Menko IPK. Namun karena tadi gotong royong tadi, non silo tadi ikut mengunjungi dan kita tahu bahwa Bapak Menko IPK memiliki follower yang sangat banyak dan itu membantu enabler untuk komunikasi. Hal-hal ini terus dilakukan. Bukan hanya itu, tapi juga banyak kerja-kerja lain yang kemudian disinergikan. Karena tadi saya katakan, Mas, salah satu bentuk inefisiensi adalah satu kegiatan bisa di beberapa kementerian. Nah, ketika kemudian ini ngobrol, ketika guyup, ketika kemudian saling bicara, maka kemudian terjadilah kerjasama tersebut. Nah, tadi saya ingin menyampaikan tadi klarifikasi terkait dengan infrastruktur ya, Mas ya. Nah, infrastruktur saat ini posisinya adalah di hold terlebih dahulu sambil disisir. Tadi dikatakan hal-hal yang perlu atau tidak, mana yang prioritas. Dan terkait infrastruktur, hilirisasi, pangan termasuk IKN adalah hal-hal yang dinilai strategis dan tetap akan dilakukan. Jadi tidak ada namanya kemudian pembatasan untuk irigasi, tetap dilakukan karena memang tujuannya adalah untuk ketahanan pangan. Oke, baik. Bang Hugo, ini kelihatannya apakah ini memang bagian dari strategi komunikasi sih? Dilepas dulu kepada publik gitu, lalu kemudian hiruk pikuk dan kemudian adalah istilah rekonstruksi atau reposisi atau apa? Ya, kalau di DPR apa yang terjadi di dalam, karena kita kan sudah punya agenda kan, agenda sudah kita sepakati bersama dengan mitra kerja gitu, dan agenda ini kan sudah diputuskan sebelumnya, dalam arti ya pemerintah datang menyampaikan apa yang dimaksudkan dengan efisiensi ini. Ini kan urusan di dalam pemerintahan sebenarnya. Tapi yang menyentuh Mahkamah Agung juga dikurangin juga gitu. Nah justru karena ya birokrasi di Mahkamah Agung kan diputuskan oleh Menteri Keuangan. Yang paling semuanya kan diputuskan oleh Menteri Keuangan Bappenas kan, Mas Budiman. Jadi apa yang dibawa ke DPR itu ya di dalam proses yang terjadi kemarin, hari pertama, hari kedua sampai hari kedua kita bahas. Setelah itu di stop gitu karena untuk direkonstruksi kembali gitu, karena pembahasan di dalam beberapa 2 hari pertama itu ada kesan bahwa mitra-mitra kami ini ya mereka menyampaikan anggaran, tetapi ya kami bisa tidak dilaksanakan ini gitu. Saya terus terang ketika bicara dengan Kementerian HAM, ketika kebetulan saya yang pimpin rapatnya, ya saya perhatikan anggarannya dengan jumlah pegawainya. Nah, ada juga yang sudah diangkat pegawainya P3K, tapi anggarannya belum ada. Belum ada. Nah, ini kan juga akan menimbulkan persoalan gitu. Juga di LPSK. Sehingga kemarin ada ini mereka ada ya mungkin ada menyampaikan ekspresinya mereka ada benarnya juga gitu. Nah, mungkin jangan sampai ini karena ketika potong ada interpretasi yang mungkin tidak keliru, ya interpretasi. Jadi asal pangkas tidak perhatikan sampai detail ke bawah yang termasuk yang berkaitan dengan multiplier effect tadi gitu. Yang saya juga rasakan tadi yang saya sampaikan, misalnya saya lihat di Kementerian HAM itu hukum di haki itu penting gitu. Tadi itu yang ada multiplier efeknya, tapi kalau tidak didukung oleh anggaran. Baik, Mas Huda. Jadi kalau ini diterus-teruskan apa yang bakal terjadi? Semacam Anda pernah menyebutkan serius krisis fiskal gitu. Ya, yang pertama adalah memang kalau kita lihat dari sisi efisiensi ini ketika tidak dijelaskan dengan betul dan baik kepada masyarakat, tentu persepsi yang di masyarakat akan sangat-sangat luas sekali. Dan kita lihat ada beberapa tindakan yang memang sudah dilakukan oleh badan ataupun kementerian yang ini merugikan dari sisi pegawainya ataupun juga merugikan sisi ekonomi secara umum. Banyak sekali sebenarnya yang sudah dilakukan sama kementerian. Misalkan kalau kita
tengok beberapa cerita dari Kemenko Perekonomian yang dia liftnya mati, terus kemudian tidak boleh sampai jam 6 dan sebagainya, yang pada akhirnya ini menimbulkan anggaran apa sih yang diefisiensikan gitu kan. Nah baru kita tadi jelaskan sama Mbak Lulu bahwa ada beberapa mata anggaran yang memang tengah dievaluasi dan kita memang ya ini perlu penjelasan lebih ke masyarakat gitu kan. Seperti tadi irigasi misalkan ataupun bagian-bagian lainnya yang memang ini yang kalau saya bilang ketika ini dilepas ke masyarakat tidak ada kontrol komunikasi dari pemerintah, ini yang berbahaya. Oke, baik, Mas Umam. Ini terjadi memang karena transisi ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu sehingga terjadi koreksi total gitu atau apa sih yang Anda lihat? Ya, kalau secara tidak langsung yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah koreksi secara fundamental dan mendasar terhadap tata kelola yang selama ini dijalani oleh Pak Jokowi sebenarnya. Jadi bukan kesinambungan? Ya, dalam konteks tertentu kesinambungan, tetapi dalam konteks ini, sebagaimana kalau kita merujuk pada statement yang disampaikan oleh Pak Hashim Joyohadikusumo misalnya, ada banyak program-program konyol, dalam tanda kutip istilah beliau. Artinya bahwa kalau misal tadi merujuk pada Mbak Lulu ya, lemak-lemak itu banyak. Nah, yang terpenting adalah bagaimana proses filter di lingkar dekat presiden itu betul-betul dijalankan secara transparan, akuntabel, dan juga memang betul-betul didasarkan pada basis kalkulasi yang matang. Jangan sampai kemudian berdampak pada belanja esensial yang kemudian impactnya kemana-mana. Termasuk juga dalam konteks ini ya nasib para pegawai honorer, jangan sampai anaknya dapat makan gratis, tetapi pendapatan orang tuanya justru hilang gara-gara kebijakan itu sendiri. Ini jangan sampai paradoks ini kemudian tercipta, tetapi dalam konteks keyakinan itu, niat baik presiden harus didukung, tetapi jangan sampai dilakukan secara serampangan. Maka hati-hati. Baik, Mas Umam, Mbak Lulu, makasih. Bang Hugo dan Bang Fidar, makasih telah bergabung di satu meja. Meskipun membutuhkan anggaran besar, makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis bisa dikonstruksikan sebagai wujud kehadiran negara. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga agar mesin perekonomian tetap bisa bergerak, layanan publik tetap terjaga, lembaga penopang demokrasi tidak kehabisan tenaga untuk bisa mengawasi jalannya kekuasaan. Keterbukaan diperlukan agar kebijakan penghematan bisa dipahami. Demikian Satu Meja malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.